selama saya ngikuti lintas agama, saya itu sudah tahu mengenai siapa itu Yesus. Masya Allah, lihat ya, dengar ya. Kalau ada yang nyimak ya saudara-saudara muslimku yang kadang menganggap apa yang kita lakukan ini, Pak saudara kita, saudara Gurunda, Pak D dan ustadz-ustadz kita selama di Komal ini ternyata tengoklah saudara kita ini yang mau mualaf. Inilah antara lain buah hasil ya atas izin Allah. Jadi kadang ada naik ya ngapain kalian ini nggak boleh lah. Itu kan untuk mengedukasi. Syukur-syukur kalau ada Kristen yang bisa mempelajari kembali Bibelnya, alhamdulillah. Tapi minimal untuk membentengi saudara muslim kita. Kalaupun ada saudara kita seperti Mbak Nida ini yang mau tergerak hatinya mempelajari secara benar Bibelnya itu, masya Allah ya, akhirnya dapat hidayah, masya Allah, Allahu Akbar. Inilah ya teman-teman, jadi saudaraku muslim, masing-masing kita berdakwah dengan cara kita ya. Oke, lanjut saudaraku, sini berisik nih, masya Allah. Mohon ditap-tap ya saudaraku yang di bawah, tolong ditap-tap supaya harumnya kuat. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum Mbak Nida. Bang Karol, saya gantikan dulu Bang Karol ya. Oh iya, baik, terima kasih. Mohon maaf ya Bang Karol ya. Ya silakan, saya keluar. Iya Bang. Ya terima kasih Bang. Ini siapa yang turun, Bang Andi atau siapa nih? Loh Bang Andi kok turun? Lagi restart HP katanya. Oh iya. Ya. Ini siapa yang mau naik? Assalamualaikum Mbak Nida. Ya Pak. Iya, boleh bertanya ini Mbak? Iya, yang pertama saya mau ucapkan dulu selamat datang dalam kebenaran Islam. Yang kedua saya mau tanyakan Mbak, kira-kira apa landasan utama yang meyakinkan Mbak untuk memilih memeluk atau memilih bertauhid dalam Islam gitu Mbak? Landasannya karena selama saya mengikuti debat lintas agama, saya sudah mempelajari siapa itu Tuhan, siapa itu yang harus disembah gitu. Oh iya Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Mungkin pesan-pesan saya, marilah kita mencintai Isa Al-Masih dari sudut pandang Al-Quran. Kita tetap berpandu kepada ajaran beliau yang disempurnakan oleh baginda Rasulullah. Mempelajari Al-Quranul Karim, menjadikan Al-Quran sebagai barometer kebenaran, dan kita menyempurnakan dalam konsep ajaran hablum minallah dan hablum minanas yang diajarkan dalam esensi Al-Quran itu Mbak. Jadi kita tidak meninggalkan Isa Al-Masih, tetapi mencintai beliau sesuai dengan porsinya, yaitu utusan Allah, bukan untuk disembah gitu Mbak. Mbak Nidar tahu enggak kalau Bang Stanley ini juga mualaf baru 2 bulan, enggak ada Bang Stanley? Belum Pak Ustadz, nanti tanggal 20 baru 2 bulan Pak Ustadz, karena saya tanggal 20 Desember kemarin. Ya, beliau juga baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, disusul sama Mbak Oslop Maryam ya? Ya, Mbak Maryam dia 1 minggu setelah saya. Jadi setelah saya syahadat, saya berjuang untuk berdakwah sama dia dulu. Karena kebetulan teman dekat kan, jadi akhirnya. Jadi sebelum ini Mbak Nida ya, sebelum melihat perdebatan ini, Anda fan-fan aja di Kristen gitu ya? Iya Pak. Selama ini kan saya kan lahirnya dari keluarga Kristen, jadi selama saya tidak mengikuti lintas agama ya, saya kan tidak tahu siapa itu Yesus, siapa yang harus disembah gitu. Jadi selama ini saya sudah mengikuti beberapa bulan lintas agama, saya sudah tahu. Suaranya kecil, siapa yang suaranya kecil ya? Apa suara saya kecil? Aman Pak D, aman. Suaranya Pak D aman. Kecil kali tuh Pak D. Mbak Nida suaranya kecil. Mbak Nida suaranya kecil. Suara Mbak Nida yang kecil. Mbak Nida nggak pakai headset ya? Enggak Pak Z. Nggak ada headset.
Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kalau saya sih jelas sih, karena saya pakai apa kan? Pakai headset gitu. Gimana Bang Andi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Monggo Bang Andi, ini saudara kita tadi pagi saya jam berapa? Jam 8 ya ngubungin saya, katanya ingin disyahadatkan Bang Andi. Bang Andi ingin apa? Bertanya-tanya dulu sebelum kita lakukan proses persyahadatan. Lagian yang nonton masih sedikit nih, minimal 500 dong. Ayo ditap-tap, dibagi-bagikan ke ke sosial media lainnya, ke WA Anda gitu, supaya banyak yang hadir ya. Silakan Bang Andi kalau mau ditanya-tanya dulu Bang Andi. Aku izin nanya dulu Pak De. Silakan Bang Layubi. Si Mbak ini memang pengen disyahadatkan oleh Bang Handi. Halo? Ya? Pengen disyahadatkan oleh Bang Handi. Iya, Pak. Bang Handi Selebes ini. Mana Bang Handi? Pak, dia suki enggak Bang Handi? Beda, saya Bibil berjalan, Sugi Kristologi. Bang Handi ada di bawah. Bang Handi di bawah itu, yang pojok kanan bawah. Yang mana Bang Handi? Ini di bawah saya Bang Andi. Bang Andi bersuara Bang Andi. Iya. Yang di samping saya Ibu. Profesor Marwoto. Silakan Bang Andi, ditanya-tanya Bang Andi. Bukan sebelahnya. Handi Cele ini. Iya, Andi Celebes. Iya. Oke. Kalau nggak salah Mbak Nida ini kalau bangun pagi langsung mandi ya Mbak ya? Hah? Malah kemana-mana ini. Biasanya kalau bangun pagi langsung mandi sebelum berangkat kerja gitu ya? Ya, sikat gigi gitu. Ya, cuman intermezzo aja Mbak. Begitu juga Islam gitu ya, nanti bangun pagi langsung mengucapkan syukur kepada Allah, wajib hukumnya 2 rakaat. Tapi nantilah diajarin gitu ya. Mundur dikit. Tadi udah ditanyain sebagian sih saya dengar gitu. Tadinya di Protestan ya Pak? Iya. Tapi masih sering ke gereja dong? Udah lama sih ke gereja. Kenapa ninggalin gereja? Apa di dalam udah nggak nyaman apa? Karena gimana ya Pak? Di situ di gereja itu ketika saya naik ke lintas agama, saya bertanya kepada pendeta, saya tidak dapat jawaban. Jadi saya berpikir bahwa di gereja itu hanya hanya ajaran-ajaran ajaran-ajaran yang tak ada data-datanya gitu. Pertanyaan apa seperti apa itu Mbak? Coba contoh pertanyaannya. Nah, seperti yang kemarin kan tertulis di di Alkitab, hanya di yang ada di Yohanes. Apa pertanyaannya? Apa cluenya aja? Kita buka Yohanesnya. Dan seberapa sih kemarin? Bunyinya aja kira-kira gimana? Nanti kita langsung tahu. Sembahlah aku, tidak ada. Yohanes 17:3. Yang katanya tidak ada yang bisa melalui Yohanes 14:6. Aku begitu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, itu ya Yohanes 14:6. Iya. Jawaban pendeta apa? Tenang aja, di sini lebih pendeta di sini Mbak, tenang aja. Itu tidak ada jawaban sama saya. Oh, nggak ada jawaban. Loh, kok nggak ada jawab? Pak De dulu, kok nggak ada jawaban Pak De, ini muda Pak De, gimana ini pendeta aja Pak De? Nah, jadi gini. Biasanya orang Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 14:6 kan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, kok justru dari ayat itu Anda kebingungan gitu, Mbak? Bukannya ayat itu menunjukkan Yesus Tuhan? Coba terangkan coba. Apa tadi Pak D? Yesus kan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ayat ini biasanya dipakai oleh kawan-kawan Kristen untuk membuktikan Yesus Tuhan. Tapi kok malah Anda kebalik begitu? Gimana itu alasannya, kenapa? Kurang apa? Suaranya lengket-lengket suaranya Pak D. Lengket-lengket suaranya? Iya. Oke, ada apa dengan ayat itu menurut Anda? Iya. Kan menurut saya Pak D, kalau memang dia Tuhan, kenapa harus melalui dia? Kenapa tidak langsung ke Tuhannya aja? Kenapa harus melalui dia? Cerdas. Cerdas nih Pak D. Ya, keren. Kalau silakan lanjut, dia Tuhan, kenapa harus melalui Yesus baru nyampai kepada Tuhan? Berarti kan ada dua Tuhan. Itu maksudnya, Mbak. Iya. Iya. Cerdas. Ya memang kayak gitu, Mbak. Semua para nabi itu, semua para utusan itu, ya kalau mau sampai ke surga, ya harus melalui utusan itu. Artinya apa? Harus mengikuti ajaran yang utusan Tuhan itu sesuai zamannya. Kalaupun misalnya Mbak nih, saya nggak mau ke Islam, saya mau mengikuti jalannya Yesus saja ya, nggak bisa juga. Kenapa? Kita ini bukan Bani Israel. Betul ya nggak? Betul nggak Pak? Oke. Tapi saya yakin Anda membetulkan, karena Anda tidak menyalahkan kan gitu. Terus kedua, apalagi ya? Yang Mbak sering tanyain, cuman satu, pendetanya bikin bulat jawabnya apa? Cuma itu aja sih Pak. Apa Mbak? Saya cuma bertanya itu aja. Mbak nggak pernah nanyain? Karena menurut saya bertanya pun tak ada jawaban, ya sama aja. Waduh. Percuma bertanya nggak bakal dijawab gitu ya? Iya. Ini ada Bang Dewa. Bentar, Bang Malaikat Kecil. Gantian Bang ya. Ini Bang Dewa mau naik ya. Iya Pak D. Ganti Bang Dewa aja. Oke, mohon maaf ya, Bang. Ya Pak D. Yuk. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita naikkan dulu Bang Dewa. Ya, Bang Dewa juga pintar apa tuh? Piawai dalam bertanya, dalam hal menggali gitu. Pelan-pelan, Pak. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dewa dapat kabar gitu ya dari siapa? Dari Komal abis debat barusan. Ada yang mau syahadat katanya di roomnya Pak Ade Sugi. Alhamdulillah kata Dewa. Tambah lagi saudara. Dan barusan Dewa pun ngobrol sama mualaf ya, mualaf yang baru ya, barusan. Alhamdulillah dia sekarang sudah sudah belajar sholat, sudah belajar lah mengenai soal Islam. Dan alhamdulillah juga ini kebetulan kita kedatangan saudara baru gitu. Dan ini sebelumnya Dewa iklan ini dulu Pak Ade ya. Pak Ade terima kasih banyak. Tadi ketika Pak Ade mau menurunkan saudara kita umat muslim, Pak Ade izin dulu gitu ya. Nah, yang punya komal, siapapun juga yang punya komal, umat muslim, jangan pernah menurunkan umat muslim ketika ada di atas. Jangan pernah, kecuali minta izin. Seperti yang Pak Ade lakukan tadi. Ya, setuju. Itu ya. Baik, karena room muslim ini adalah room kita semua. Siapapun yang datang ke room itu adalah rumah kita. Ini muslimin room ini adalah room rumah kita. Jangan mengusir yang namanya sesama umat muslim. Jangan, kecuali minta izin. Baik. Jangankan ke muslim, Bang Dewa. Jangankan ke sesama muslim, sama Carol aja tadi saya minta izin. Sama Carol yang Kristen, saya minta izin. Oh, Carol mah begitu akhlaknya. Akhlak seorang muslim harus seperti itu. Setuju. Baik, udah syahadatnya sudah, Pak De? Belum. Oh, belum. Ya sudah, silakan dilanjut dulu aja. Siapa yang mau syahadatkan silakan. Nunggu Bang Juma. Nunggu Bang Juma apa? Sepertinya Bang Juma udah saya hubungi. Beliau baru naik ke gunung, belum bisa. Oh, ya sudah kalau gitu Ustadz Ali, Pak Ade Sugi nggak apa-apa.
Lanjut aja. Boleh, boleh. Mau di apa interaksi dulu atau mau langsung disyahadatkan? Oh, tanya ke si mbaknya dong. Mbaknya gimana, Mbak? Mbak langsung pengen syahadat atau bincang-bincang dulu? Kalau boleh langsung aja lah Pak D. Oh gitu ya, Masya Allah. Sudah tidak tahan ingin menjadi seorang Muslim yang sebenarnya. Subhanallah. Bentar Pak De. Bentar Pak De. Iya, ini iya. biar naik. Teman-teman yang di bawah, bantu tap-tap layar sebanyak mungkin, bantu share-share sebanyak mungkin. Tuh, lanjut. Iya. Masya Allah. Baik, Mbak Daeng. Sebentar saya tanya lu sebentar. Namanya siapa namanya? Namanya susah amat apa sih? Nida, Baninda. Banida ya. Ini KTP-nya udah di saya, Bang Dewa. Wih, mantap. Banida, ketika Banida itu ingin yang namanya masuk Islam, apakah ada paksaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Apakah ketika Banida mau melakukan prosesi syahadat, ada intimidasi dari siapapun juga? Ada atau tidak? Pengancaman? Tidak ada. Bersih dari hati? Bersih dari hati sama halnya Dewa sayang sama kamu dari hati. Baik, kalau seperti itu. Silakan lanjut, Pak De. Turunin Dewa Pak De. Turunin Dewa Pak De. Lanjut. Masya Allah. Oke ya, karena mbaknya sudah nggak tahan lagi ingin menjadi seorang Muslim, ya. Mari kita syahadatkan dan setelah itu nanti kalau mau mau bincang-bincang dipersilahkan ya. Nanti Romo yang doa ya atau Bang Dewa yang doakan? Mau aja Dewa ngikut aja di belakang. Oke. Siap Mbak ya? Sudah siap? Masya Allah, ini kayaknya udah agak tahan senyumnya ini udah. Ya Allah, cepat aku jadi Muslim ya Allah. Oke, kita ikuti saya Mbak ya. Angkat jarinya begini. Tangan kanan apa tangan kiri nih Pak? Tangan kanan. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ashadu. Ashadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kedatangan saudara baru ya Allah. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi karena Mbak dulunya adalah seorang Kristen yang pernah menuhankan Yesus, padahal Yesus itu hanyalah seorang hamba, seorang utusan Allah, ciptaan Allah. Nah, untuk mempertegas keimanan bahwa Anda betul-betul seorang Muslim, maka keimanan yang batil yang terdahulu Mbak ikuti harus kita lenyapkan dengan bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Yesus. Hanyalah manusia. Ciptaan dan utusan Allah.
Masya Allah, syah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Silakan yang mau doakan Bang Alayubi atau Bang Dewa. Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan Romo Alyubi aja, silakan untuk mendoakan. Bang Alayubi dapat kerjaan kok malah apa? Dijeda dia. Bang Alayubi. Siapa yang mau mendoakan nih? Ya, Pak Wijaya, Pak Wijaya silakan. Ya udah kalau nggak ada saya borong semuanya. Kalau saya sih doanya pendek aja, nanti disambung sama oleh Kanda Sugi kan. Ambil semua pahalanya Pak deh, ambil semua. Iya ya. Oke lah ya, saudaraku sekalian yang di bawah, yang di atas ada 167 ada 9 orang dan yang di bawah ada 167. Subhanallah, Allah hari ini telah menunjukkan kasih sayangnya di mana saudari kita yang tadinya tidak mengenal Allah setelah mendengar dialog-dialog yang kita lakukan hatinya terketuk dan ingin dan sudah kita syahadatkan, Masya Allah. Mari kita berdoa bersama semoga apa yang kita lakukan di sepanjang hari itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa andim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, aku selalu bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada saudara-saudaraku. Terlebih lagi iman di dalam Islam ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, baru saja Engkau menunjukkan hidayah-Mu kepada saudariku sehingga beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, kuatkanlah hati kami di dalam menjalankan syariat-syariat-Mu ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah kami di dalam Islam hingga akhir hayat ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, matikanlah kami dalam keadaan muslim ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, peliharalah iman-iman kami ya Allah di dalam dada-dada kami ya Allah. Kuatkanlah iman di dalam dada saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Berilah petunjuk kepada ayah ibunya, keluarganya, sanak saudaranya ya Allah, sehingga mereka mengikuti Mbak Osnida ya Allah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin, muslimat seluruhnya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, Engkau zat yang mengabulkan doa.
hanya kepadamu menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu, ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu, ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami menjadi asbab maksiat, ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa, maka kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya, iya kan butuh iya. Iya, Mbak Asnidat. Kejeda, Mbak. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah. Mbak Olsop Maryam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak D dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Mbak Asnidar? Gini Pak D, bisa saya minta tolong sama Pak D untuk bimbingannya selanjutnya? Bisa. Silahkan melalui telepon boleh, nggak apa-apa boleh, melalui WA boleh, insya Allah akan saya bimbing apa yang dipertanyakan gitu ya. Atau ingin belajar belajar ngaji nanti sama rekan lainnya. Mbak Nida mungkin boleh gabung dengan kami para mualaf baru. Kami ada pesantren online dari API Jatim. Siapa tahu minat gabung. Nah, ada para ustadz di sana. Ada Pak Ustadz Abah Habib Wahyu. Ada guru-guru dari API Jatim. Kita ada pesantren online. Jadi kita dikasih kajian dari mulai baca Iqra sampai mulai fondasi-fondasi iman Islam begitu Bang. Begitu Mbak. Siapa tahu minat nanti diarahkan sama kita punya pembina. Ada Abang Kabayan di bawah mualaf juga beliau. Ada Mbak Maryam juga, kita sama-sama belajar di sana Mbak. Iya benar. Saya japri sama pembina kita itu namanya Bang Kabayan. Beliau mualaf agak senior kan, jadi beliau yang urus masalah anggota-anggota mualaf baru. Nanti beliau bisa arahkan masuk ke pesantren online. Kita bisa ada setiap Senin, Rabu dan Jumat kita pertemuan di Zoom. Ya bagus tuh kalau di Zoom. Insya Allah pesertanya lebih banyak lagi kan? Ya betul. Jadi siapa tahu Mbak Nina nanti biar gabung ke sana nanti Abang Kabayan kita punya senior mualaf di grup kan nanti masuk grup PA juga. Jadi biar ada kajian-kajian dalam bentuk PDF biar di sharing gitu biar kita belajar dulu nanti dipandu sama pondok kita. Alhamdulillah sudah Iqra 2 Pak Ustadz. Kayak anak SD ya Pak Iqra. Masya Allah, alhamdulillah. Bang Dewa tuh kiat-kiatnya Bang Dewa. Iya. Ya mungkin dari Dewa sih supaya Mbak Nida ini belajar belajar sholat aja. Belajar sholat karena sholat adalah sesuatu yang amat penting. Kalau dipanggil sayang luluh hati gitu kan. Tapi kalau dipanggil hayya ala sholah malah menunda-nunda. Ingat, rumah tanpa lampu gelap gulita, apalagi kuburan tanpa sholat itu bisa gelap gulita ya. Jaga sholat kita selagi kita masih bernapas. Insya Allah sholat itulah nanti yang akan menjaga kita ketika kita berhenti bernapas ya. Ini Mbak Nida ada di mana posisi? Kamu di mana? Kamu di mana ini? Lagi di rumah Pak. Sama siapa? Di tempat kosan. Sama siapa? Di daerah mana maksudnya? Semalam berbuat apa? Kamu di mana? Sama siapa? Semalam. Boleh nanya pribadi nggak? Boleh nanya pribadi? Mbak Asnidar di Sibolga?
Sebolga. Saya lagi di jalan tol, Pak. Oh, di daerah mana? Di daerah Kisaran. Oh, di Kisaran, di Sumatera Utara juga. Oke, lanjut. Iya. Baik. Terus boleh nanya pribadi boleh? Silakan, Pak. Silakan. Tapi sambil nyanyi boleh ya, supaya enak gitu kedengarnya, boleh? Jangan, nanti kena copyright di YouTube. Ada aja. Oh iya, Pak Sugeng itu lagi siaran YouTube. Oh ya, kau masih gadis atau sudah janda? Kita doakan saja, mudah-mudahan bisa dapat jodohnya ya, bisa dapat jodoh yang terbaik. Carilah yang namanya laki-laki, cari laki-laki yang tidak pernah meninggalkan sholat. Cari laki-laki seperti itu, insya Allah kalau dia tidak mengkhianati Allah, dia pun tidak akan pernah mengkhianati kamu. Jauh ataupun dekat, lama ataupun singkat, jika takdirmu dan takdirku terikat, suatu saat pasti akan duduk di akad kita berdua nanti. Mantap. Baik, dilanjut. Kalau saya untuk jodoh ya Mbak, carilah laki-laki yang tidak sering-sering makan babi. Kalau makan babi congornya bau. Itu sih dari saya. Apalagi babi hidup ya, Bang Andi. Yakin. Kalau saya sih untuk Mbak Nida cuma doa aja gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabirhu wa zalhu wa adiya wa mahdiyan. Ya Allah, tetapkanlah dia Islam dan jadikanlah dia sebagai petunjuk yang selalu memberikan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mafili warhamni wahdini wafini warzuqni. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, berikanlah petunjuk untukku, afiatkan aku dan berikanlah anugerahmu untukku. Walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lillahi rabbil alamin. Hanya itu aja. Alhamdulillah. Makasih Bang Nidar ya. Jadi begini Mbak ya. Terima kasih. Iya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nanti Mbak Osnidar mandi besar. Mandi besar itu dari dari ujung kaki sampai ujung rambut terkena air. Ya, dimulai dari kanan dulu, yang disiram itu mulai dari kanan dulu, terus niatnya kalau belum bisa dengan bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia saja. Misalnya doanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, aku mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Sudah begitu aja, jangan repot-repot ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Ya. Karena Allah gitu aja udah bisa. Nanti dikasih fardu dan sebagainya bingung, dia belum bisa kan. Nah, begitu Mbak ya. Dan usahakan kalau dekat masjid untuk sholat, ya sholat minta diajari orang di situ. Ada kawannya yang muslim? Ada Pak D. Minta diajari dia, tolong aku ajari wudhu, tolong aku ajari sholat. Nah gitu. Ada kawannya di situ tuh? Nggak ada? Ada Pak D, ada. Oh ada ya, alhamdulillah kalau ada. Silakan Bang Andi. Apa nih Pak De? Ya, silakan di Mbak Nida. Sudah lamakah ingin bersyahadat atau spontan saja? Gitu? Sudah Pak. Nah, gimana dengan keluarga? Kan Ibu Mbak Nida ini kan lagi sendiri nih. Keluarga gimana? Ya, kalau keluarga sih emang tidak terima, tidak setuju ya. Jadi yang pertama memeluk Islam dalam keluarga siapa Mbak? Saya sendiri. Ya, Masya Allah. Yang kalau Mbak Nida sesuai dengan tadi yang
berbagi sama Pak Desugi sama Bang Dewa itu bahwa Anda memeluk Islam itu setelah bersyahadat itu kembali seperti bayi kan gitu. Dosa Mbak per hari ini, per detik ini itu zero, nol. Tapi amal-amal kebaikan Anda yang terdahulu itu tetap ada. Nah sekiranya nanti saya sudah mandi, mungkin belajar sholat, doakanlah dengan tulus, berdoa meminta kepada Allah agar keluarga Anda kembali ke Islam. Itu yang penting. Itu dulu, jangan lupakan orang tua. Memeluk Islam itu harus lebih dekat dari keluarga. Tunjukkan sikap sebagai seorang muslimah, berubah lebih baik terhadap kedua orang tua agar mereka bisa menilai. Itulah kisah-kisah mualaf bagaimana mereka pendekatan kepada keluarganya selama ini. Mereka tidak disukai sebenarnya. Pada endingnya adalah apa itu? Bahagia. Saya yakin Mbak berbahagia kalau kedua orang tua kembali juga ke Islam. Betul nggak? Nah, itu dia. Terus Mbak Nida, selanjutnya sudah ada teman muslim kah, muslimah kah yang dekat dengan Mbak bisa sharing-sharing tiap hari gitu? Ada? Ada. Kebetulan saudara saya juga ada yang beragama Muslim, tapi bukan saudara adik, bukan gitu. Family lah, deket ya, family, keluarga. Oke. Tapi masih. Tapi baru pertama kali ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru tadi. Iya Pak. Jangan-jangan udah pernah belajar surah pendek? Belum? Belum Pak, belum pernah. Oh belum ya. Nanti kan makan. Kita minta bimbingan darinya Pak Sugi, Pak D. Apa yang Anda rasakan? Di tempat saya lagi hujan ya, karena ya, apa? Saya mute dulu ya. Kenapa Pak D? Lagi hujan tuh, dengar tuh kretek. Nggak kedengeran kok. Apa nggak dengar? Yaudah dilanjut dulu, saya mute. Justru mic saya ini loh, saya kan nggak pakai handsfree, jadi agak gedein suara, feedback. Apa yang Anda rasakan, Mbak? Ya silakan, Mbak. Kalau hati saya sih mengatakan sangat senang, dan di sini saya untuk mau mengucapkan kata untuk Pak D. Terima kasih sudah mensyaratkan saya, karena kemarin saya DM Pak D. Pak D mungkin kurang percaya atau gimana, makanya Pak D nggak balas chat saya gitu. Tapi setelah saya berusaha, ternyata saya sudah bisa. Dan saya di sini terima kasih kepada Pak D. Ini. Bukannya saya nggak percaya, belum kebaca Mbak. Kan saya ganti-ganti akun kan. Jadi kalau akun ini kebanet, pakai akun yang lain gitu. Jadi nanti entah berapa hari baru kebaca loh, ada yang DM ternyata gitu. Bahkan yang DM-nya ke akun yang mana saya pun lupa. Iya. Tapi pernah saya lihat baca itu, tapi belum mengutarakan ingin syahadat sih kalau nggak salah. Pertama-tama itu. Iya sih. Iya. Lanjut. Walaupun begitu, terima kasih banyak. Terima kasih sama Pak D. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya hidup saya lebih baik lagi. Amin. Dapat jalan hidup yang baik. Ya, doakan orang tuanya, saudaranya supaya bisa mendapat hidayah sebagaimana Mbak Osnidar ya, karena seorang mu'alaf ya itu doanya kepada Allah itu tanpa hijab, insya Allah akan dikabulkan. Silakan Mbak untuk mendoakan kami, saudara-saudaranya. Silakan. Sekarang Pak D. Iya silakan. Ya Allah. Kalau bisa lebaran nanti. Silakan. Mana ya?
Ya Allah, berilah hidayah untuk orang tuaku, saudara-saudaraku. Terima kasih Seperti itu. nih. Silakan. Oh, ya Allah, kiranya berikanlah hidayah kepada aku, kepada saudara-saudaraku yang telah mensyahadatkanku, dan kepada orang tuaku yang ada di kampung. Kiranya bukakan hati mereka untuk menerima aku, karena aku telah memilih jalanku dan mengikuti apa yang ada di ajaran Alkitab itu, karena aku sudah memutuskan untuk memilih agama lain dan tidak mengikuti mereka lagi. Amin. Masya Allah. Amin. Ya Allah, kabulkan ya Allah, ya Rob. Mbak Oslop Maryam, ya silakan. Pak Ade, kiranya terima kasih, dan saya ingin mohon izin turun dulu Pak Ade, bisa? Oh silakan kalau memang sudah ada kegiatan dipersilakan untuk turun. Ya, tadi sebenarnya saya ingin Mbak Maryam mengucapkan selamat kepada Mbak Nidar karena sama-sama mualaf, begitu maksud saya. Iya benar. Oke. Mbak Nida, salam kenal ya Mbak. Kita sama-sama mualaf. Saya juga mualafnya juga baru Mbak, baru jalan 2 bulan ya. Semoga kita tetap istiqomah ya. Kebetulan karena kita lagi ada grup untuk belajar Iqra, belajar sholat dan lain-lain. Nanti mungkin Mbak bisa gabung di sana, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu aja Mbak. Mohon izinnya saudara-saudaraku. Terakhir dari saya, Mbak. Terakhir dari Dewa. Ya. Ingat 4T ya. 4T. Dewa selalu bilang 4T, tutup, titip, tutup, tatap, titip, tetap. Tutup aib saudara kita, tatap masa depan yang lebih indah, titip doa kepada siapa saja yang dekat kepada kita agar Allah senantiasa menjaga diri dan keluarga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Pesan dari Dewa, belajar sholat. Itu aja dari Mbak, belajar sholat, tetap tenang dan jalani dengan senang. Tak perlu menjadi yang paling terang, cukup redup namun tak pernah padam. Mantap itu. Ya, baik, Dewa juga izin pamit kepada semuanya yang ada di sini. Terima kasih Pak De, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Iwan Pilah yang dibawa, yang sudah inspirasi, Pak Wijaya, Pak Heri Plus, Denny Bintang. Terima kasih Tommy Jepisa. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mbak Nida, sebelum turun. Ya, sebelum turun saya mau tanya, Mbak Nida udah punya mukena? Belum punya. Belum Pak. Al-Quran belum punya. Buku-buku tuntunan sholat belum punya. Oke, nanti kita urus. Ya, insya Allah nanti kita urus ya untuk mukena. Terus peralatan sholat ya Pak De ya. Peralatan sholat ya, sajadah dan sebagainya nanti kita urus. Nanti tolong kasih alamat ke saya atau dikirim berupa aja. COD ibaratnya ya berarti ya. Enggak, supaya bisa beli sendiri atau perlu dibelikan. Tapi kalau Mbak Nida, tidak keberatan, biarlah saya beli sendiri Pak De. Oh gitu, ya. Oke. Tapi ini tidak mengurangi rasa hormat kami. Kalau memang untuk beli sendiri, kami perlu bukti gitu loh kan, ketika barang-barang itu sudah dibelikan. Jadi kami melihat kesanggupan dan kewajiban dari Mbak Nida juga kan. Nanti ya, apa yang sudah kurang jadi lagi, kewajiban kita Bang Wijaya untuk membelikan mukena, Al-Quran, terus buku itu sudah menjadi kewajiban kita begitu. seperti yang sudah ya Bang. Iya, betul. Bukan masalah Mbak Nidar bisa beli sendiri atau tidak, memang sudah jadi kewajiban kita untuk membelikan itu. Begitu. Itu sudah kewajiban kami semua itu. Iya, betul. Ya alhamdulillah, terima kasih Mbak Nida sudah masuk ke dalam Islam, menjadi saudari-saudari muslimah kami. Semoga Allah memberikan ampunan dosa dan memberikan sesuatu
petunjuk untuk Mbak Nida dan afiatkan aku kan gitu, memberikan anugerahnya kepada Mbak Nida. Semoga Allah mendengar segala sesuatunya yang terbaik daripada diri kita dan kepada mualaf-mualaf, kepada muslimah-muslimah yang baru. Semoga kita semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Makasih banyak Pak D. Mohon izin turun bentar ya Pak D. Oke, silakan Mbak Asnida. Makasih banyak ya Pak D. Yuk Mbak Asnida. Sama-sama Ibu. Masya Allah. Siapa lagi yang ingin bersyahadat silahkan naik, atau masih ini ya, ada keinginan tapi belum berani, nah silakan naik, boleh bertanya-tanya soal Islam, dipersilahkan. Kalau tahu girohnya naik ya Kang Mas. Ini perlu kita syahadatkan nih, ada yang mau syahadat lagi nih. Nah, coba siapa? Ini nih. Nah, kita syahadatkan lagi dia. Pengawur satu gini. Oh, ini Bang Dedi nih. Ini biduan kita ini, artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan selamat dulu ya buat Mbak Nidar, Mbak siapa Nidar? Mbak Nidar ya. Mas Nidar. Mbak Nidar selamat ini di keimanannya sekarang semoga semakin diperkuat, apalagi ya sampai tidak bisa ngomong, sudah saya ini satu G. Lanjut satu G. Kenapa grogi kamu deh? Iya, bisa gitu. Itu kenapa ini demam panggung? Iya, intinya ya selamatlah buat Mbak Nidar ya. Semoga istiqomah, itu aja sudah. Lupa saya. Amin. Katanya mau turun tapi masih di atas. Iya, saya nggak. Iya Pak. Bisa turun. Gimana Mbak? Atau diturunkan? Nggak bisa turun atau bagaimana? Enggak, dia mau standby di situ. Kalau standby nggak apa-apa, boleh-boleh juga, nggak masalah. Oh, udah turun. Masya Allah. Ya, saudara-saudara yang Kristen, bagi Anda yang ingin dialog, dipersilahkan. Di sini ada Bang Andi, ada Bang Stanley, dan Bu Rama juga ada. Dipersilahkan. Ya, kasih temanya ya. Ingin dulu Pak De. Saya turun, Bang Andi, ntar saya turun lah, biar ada Kristen, biar sebab dua. Ya sudah, ini muslim semua di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini loh ya teman-teman, memeluk Islam itu memang banyak liku-likunya gitu ya. Maksudnya kembali ke Islam, liku-likunya banyak. Ada yang cepat, ada yang ngeyel, ada yang arogan tadinya, bahkan ada yang berpura-pura. Justru ada yang memeluk Islam ingin menghancurkan Islam, seperti Ustadz Filipus. Niatnya memeluk Islam, bersyahadat itu ingin tahu kelemahan Islam, malah ingin menghancurkan Islam. Jadi banyak cara untuk mendapatkan hidayah itu. Baru-baru ini setelah Mbak Maryam ini, liku-likunya juga panjang. Terakhir saya sua langsung sama adik Maryam di kantor API, yang paling membuat dia itu berat meninggalkan Kristennya itu adalah penebusan dosa. Yesus disalib, itu perdebatan panjang gitu loh. Sampai saya habiskan air minum 3 galon waktu itu. Gitu ya Mbak Maryam ya? Iya Bang, betul Bang. Jadi itu sih yang bikin saya berat waktu itu, karena masih percaya konsep penebusan. Silih berganti saya sama Bang Dewa, saya Ustadz Alip, konsen di data itu Pak De, mengenai penyaliban, bahwa penebusan dosa. Itu yang memberatkan Mbak Maryam ini Pak De. Masya Allah. Setelah dijelaskan sedikit demi sedikit, bahwa kira-kira
Masuk akal nggak sih? Kita yang berdosa, terus kemudian anak orang lain jadi tumbal. Nah ini Mbak Mariam kemarin agak grogi menjawabnya. Dia bilang pre-memori deh, saya belajari lagi. Yang kedua, perintah sang pencipta itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Anda masih mau bertahan percaya kepada pengingkaran perintah Tuhan dengan adanya mematikan anak orang di tiang salib, menebus dosa Anda? Nah di situ berkutat di situ, Mbak. Masih ingat nggak, Mbak? Iya Bang, betul Bang. Jadi memang di situ waktu itu memang benar-benar ya, di satu sisi saya tetap kekeh di kepercayaan saya yang dimana ya konsep penebusan itu benar, tapi di sisi lain saya dengar dari Bang Handi juga dijelaskan ya benar juga. Jadi di situ saya dilema, aduh gimana ini? Nah akhirnya ya saya renungkan, wah masuk akal juga seperti itu Bang. Ya waktu itu sebenarnya saya udah 6 kali diulang-ulang ya Mbak, ini kok masih keke aja begitu ya. Tapi waktu itu sebenarnya sudah nggak sabar Mbak. Saya ingin melempar TV 24 ini di depan kita itu, tapi saya nggak kuat karena tertancap di dinding gitu loh. Bercanda Mbak, bercanda. Iya Bang. Nah, tapi setelah pulang balik kita selesai diskusi gitu ya, santai, tidak ada pemaksaan waktu itu, rekamannya ada. Ya, jadi dokumentasi api, nggak ada pemaksaan, Mbak enjoy begitu. Beberapa hari kemudian saya dengar kok bersyahadat gitu loh. Nah apa? Iya, apa? Kenapa Mbak? Seminggu apa nggak nyampe seminggu gitu? Iya, maksudnya kenapa tadinya kekeh penebusan dosa, kenapa langsung berbalik gitu loh? Ada apa gitu loh? Bisa berbagi gitu, lagi nggak Pak? Jadi sebenarnya setelah saya pulang itu juga sering diskusi juga dengan Kak Stanley. Ya beberapa juga disampaikan soal tidak perlu kita berpolemik di sana, Yesus disalib atau tidak. Ya kita fokusnya menyembah Allah satu-satunya yang paling dekat, yang paling mendekati benar-benar sesuai dengan ajaran Yesus itu cuma agama Islam. Jadi kalau kita, toh juga nanti kalau kita mati, kita nggak ditanya waktu Yesus di bumi dia disalib atau tidak. Seperti itu. Jadi fokus kita adalah gimana caranya, ya kita fokus menyembah Allah satu-satunya. Dan mengimani Yesus Kristus sebagai utusan, yaitu bentuk cinta kasih kita kepada Yesus. Seperti itu. Itu sebenarnya akhirnya membuat saya sampai, satu juga tamparan, yang dari Kasela juga bilang begini sama saya. Mending daripada kita terus berpolemik di di kepercayaan kita yang oten seperti itu, orang sudah fokus mencari amal dan ibadah, kita masih fokus Yesus disalib apa enggak ya, Tuhan kita Yesus apa bukan ya, seperti itu Bang. Jadi akhirnya terbuka pola pikir saya, benar juga, daripada saya terus berpolemik di sini tentang penebusan yang tidak akan pernah ada habisnya, ya mending sekalian saya tinggalkan, seperti itu Bang Andi. Ya betul sekali ya. Kalau sudah tidak mengimani seperti itu, ada orang yang disalib menebus dosa, artinya Anda sudah menjawab pertanyaan itu dengan tidak mengimaninya, nggak ditanya lagi. Yang ditanya itu orang yang masih mengimani itu pasti ditanya. Yang menanyakan adalah yang Anda anggap disalib. Matius 7 21 sampai 23. Di sana nanti pertanyaannya endingnya ya. Nah, kita sambut dulu, ada juga Ibu mantan pendeta ini, Ibu Topas. Semalam kita diskusi juga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak kantor jadi. Nggak ngantor Mas. Wah, gara-gara ini. Begadang tadi malam ya Bu. Saya banyak dong Bang Theodor, baru bangun jam 3 weh. Gara-gara saya ini. Ya juga Bang Andi. Tapi tadi minta nomor WA, saya bingung. Saya udah tiga-tiganya akunnya Andi Celebes, tapi saya udah nggak bisa DM, kenapa ya? Susah Bu, karena makanya Ibu tulis aja nomorku. Ada pulpen nggak Bu? Oke siap, 86. Lanjut dulu, aku mau makan dulu bentar. Iya. Bang Antoni bentar ya Bang Antoni ya. Di mana pulpen?
Untung rapatnya Zoom tadi. Are you ready, Bu? Yes, I'm ready. Oh, ya, thank you. 081 Ya, terus lanjut aja. 4 digit nggak apa-apa, Pak. Agak cepet kok saya Pentiumnya. enggak 0812 2, terus tambahnya jangan ditulisnya karena kalau disebutin terus ngeri. Kena 0812 tambah 877 ya 877 tambah 4 3 kali, 4-nya 3. 3 kali terus Tambah 92 kali, 92. saya ulang ya, 0812 877 444 3 kali 99. Ya, 99. Ya, Thank you. terima kasih. Oke. Bro Anthony. Iya. Apa kabar, Bro? Oh, kabar baik. Oke. Bro Anthony ini adalah saudara kita, dia dari kekristenan tapi beliau dari Advent. Saya sudah lama mengenal beliau. Beliau dari Batak juga, dari Sumatera Utara tapi stay di Bandung. Jadi darah-darah Bataknya itu agak galak-galaknya udah hilang. Dia udah lemes, sudah menjadi Sunda. Betul ya Pak Anthony? Batak-bataknya hilang. Iya, coba aja, coba. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tergantung ya. Tapi Boy itu merata Batak kan? Kita Boy itu merata Batak. Aduh. Ya Bu, tergantung ya Bro Anthony ya. Nah, tapi sautik-otik merpasir-pasir mah itu dah. Iya. Berpasir-pasir kita nggak bisa jelas itu ya. burung Saya apa? juga aneh. Orang Batak dan Kalimantan perpaduan dengan Medan, Jawa lebih kental Jawanya Pak. Oh. Bingung juga ibunya yang lebih mendidik banyak dibanding ayah kan. Oh, Bapak Kalimantan, Ibu orang Jawa gitu ya? J, siap. Habis makan gabah agak lain ke Bang Doni. Salam kenal Pak D, ini yang ada di sini ya Pak D, nyapa-nyapa kuliah Pak D ya, Bang Stendi, Bunda Rama yang luar biasa kalau di roomnya, semangatnya luar biasa, Kak Wijaya, Kak Inspirasi, Bang Handi, Kak Olsop Mariam, sapa-sapa menyapa Mas Sarraman ya. Salam kenal aja semuanya ya. Ya, salam kenal Mbak. Ya, salam kenal kembali Kak. Mbak Bro Anthony, di sini banyak mualaf nih. Ibu Topas ini mantan pendeta aktivis dulu di gereja juga. Adik Mariam juga sudah beberapa hari memeluk Islam juga. Sama Stanley tadi barusan aja beberapa menit yang lalu, lu Ibu Nida juga dari Sumatera Utara. Sekarang ada di Kisaran memeluk Islam barusan Bro Anthony. Bro Anthony sebagai seorang masih Kristen gitu, fenomena ini menurut Anda ini menyentuh hati Anda bahwa loh kok saudara Kristen saya kok banyak yang pergi gitu. Pendapat Bro Anthony seperti apa? Fenomena banyak yang bersyahadat. Ada tanggapan? Tanggapan saya biasa-biasa saja karena iman ini nggak bisa dipaksakan kepada sesama manusia karena kita ini kan kita punya hak masing-masing. Cuman kalau saya berpendapat bahwa manusia itu mempunyai kadar imannya masing-masing karena kemungkinan dia belum mengetahui seluruhnya dan dia tidak tahu tentang kekristenan itu, makanya dia tinggalkan gitu biasanya. Tapi dengan sebaliknya juga banyak juga dari Islam ke Kristen gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak seseorang karena Indonesia ini sangat tinggi hak asasi manusia. Namun kita harus melihat ke depannya apakah yang saya pilih ini benar apa tidak atau gimana gitu. Harus kita benar-benar jangan salah memilih gitu. Kalau kita sudah benar dan yakin, ya kita teruskan. Cuman itu pesan saya, janganlah sekali-kali merusak atau
menghancurkan atau menodai atau agama-agama yang sebelumnya. Karena kita juga belum pasti apa yang kita peluk itu, yang kita tinggalkan itu salah atau tidak. Jadi kita nggak bisa menjelek-jelekkan lah gitu. Kalau memang dia sudah menyeberang agama, peluklah agama itu dan pelajari dalam-dalam. Ya, karena kita tujuannya untuk surga kan. Kalau memang itu jalan ke surga yang benar, ya lakukan, ya. Tapi kalau memang bukan, masih ragu-ragu, ya pilihlah selagi masih ada waktu, kesempatan bagi kita. Kira-kira gitu dari saya. Ya. Itu kan judul lagu Krisya, selagi masih ada waktu, nggak apa-apa. Ya gini loh, Pak Antoni. Kami, siapapun dia yang sudah memeluk Islam, kami melarang keras untuk menjelek-jelekkan agamanya yang terdahulu. Itu nggak boleh. Siapapun dia, kami akan berikan teguran keras bahwa agama terdahulu tidak boleh diacak-acak, tidak boleh dijelek-jelekan. Karena apa? Tugas Anda bukan itu. Tugas Anda memperbaiki diri untuk memeluk Islam, ya, supaya lebih paham tentang akidah Islam. Bukan untuk memeluk Islam menjelekkan agama yang terdahulu. Kalau ada oknum demikian, ya bisa melanggar hukum dan sudah pernah terjadi, kan begitu. Itu. Tapi sebaliknya, Bro Antoni, mohon maaf, saudara Bro Antoni, setelah dia memeluk keluar dari Islam, murtad menjadi Kristen, hampir 90% kerjaannya menista. Kerjaannya tiap hari menista, tujuannya agar dapat donasi, dapat simpati, dan seterusnya. Ada yang terjerat hukum banyak, ada yang kabur ke luar negeri ya banyak, gitu loh. Nah, Bro Antoni juga harus memberi statement kepada mereka, para murtadin itu. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Terutama yang dua yang kabur ini. Kenapa jadi pengecut? Kenapa nggak mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan? Karena kedua orang ini, si Udin sama si Pak Ujong, adalah buronan negara. Gitu, silakan Pak Antoni. Tadi kan sudah saya katakan, karena memilih suatu agama itu hak asasi masing-masing, ya. Ya, kita nggak bisa memaksakan dan tidak bisa kita usil kepada orang lain. Mungkin itu pendapat dia, ya. Ini nggak, udah kita kasih tahu juga kalau memang dia berkeras ke situ, ya. Karena manusia itu mempunyai talenta masing-masing, ya. Talentanya ini kayak gini, talentanya ini kayak gini. Kalau memang itu harus dia pertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan, ya. Yang penting kita jangan sampai, ya, menyakiti hati orang, nggak boleh, ya. Tapi kalau kita mengabarkan jalan yang lurus itu di mana masih kita carilah jalan yang lurus kemana, di mana jalan yang lurus itu. Apakah sudah dapat atau belum? Kalau belum, masih ngambang, ya cari sampai dapat, ya. Soalnya itu yang saya bilang tadi, masih ada waktu sebelum dunia kiamat. Kira-kira gitu, Bang Andi. Iya, kalau untuk person ke person, Pak Antoni, maksud saya itu loh, kok belum ada. Seperti kami ada Majelis Ulama Indonesia, kami ada API. Kami sering mengeluarkan statement, kami mengutuk keras kepada siapapun para mualaf yang menjelek-jelekkan agamanya terdahulu, dan kami akan berikan dia pengawasan melekat agar bisa kembali ke Islam dengan baik. Tapi saya belum pernah mendengarkan di sebelah, kami akan mengutuk keras kepada penista agama, si Udin, si Pak Ujong, si Kiamat, dan komal-komal muslim yang memakai foto kami, profil kami dipakai untuk menista agama Islam. Nggak ada statement mengutuk mereka, perbuatan mereka, minimal edukasi mereka. Tapi justru kebalikan, mereka disupport, mereka dibiarkan. Ada apa ini kira-kira, Bro Antoni? Tidak seperti kami langsung mengambil sikap.
Silakan tanggapannya, Bro. Oke, terima kasih. Di dalam kekristenan, Mas Andi, kami tidak boleh menghakimi, ya, menghakimi tidak boleh. Belum ada waktunya kami untuk menghakimi orang, ya, baik pun itu saudara sendiri, keluarga sendiri, ya, tidak boleh kita menghakimi. Oh, ini yang benar, kamu salah ini, atau terkutuk kamu kayak gini, nggak bisa, ya. Kami belum ada diizinkan Tuhan untuk memberikan mandat menghakimi seseorang. Kalau memang itu yang pantas bagi dia, ya urusan dia dengan negara dan dengan masyarakat, dengan Tuhan. Itu urusan masing-masing itu. Ya, cuman sebagai anak Tuhan kami nasihati. Kalau memang salah, kita katakan salah. Berterima, syukur. Nggak berterima, itu nggak bisa kita paksakan. Ya, jadi namun kasih itu kita salurkan kepada dia, jangan sampai menyakiti hati orang. Itu aja kuncinya. Jadi kalau kita sudah benar apa yang kita imani itu yang kita poles dengan baik supaya manusia tertarik dengan apa yang kita imani itu. Jadi kalaupun dia melakukan seperti itu, ya urusan dia, karena gitu. Di dalam Sulaiman juga katakan bahwa kematian adalah keuntungan bagiku. Jadi kalau mati dia untuk menjalankan yang benar, nah itu urusan dia. Karena di dalam rasul-rasul juga banyak mati syahid, ya, gara-gara mengabarkan Injil, ya. Jadi itu komitmen masing-masing. Itu kita nggak boleh kita menghakimi seseorang. Kira-kira kayak itu, Andi. Ya, gini loh Bro Antoni. Bukan untuk menghakimi. Penghakiman itu bukan kewenangan kita. Tapi benar salah itu bagi orang yang berpikir akalnya sehat bisa menentukan benar salah. Bukankah kewajiban kita semua, oke lah, tanpa Anda beragama Islam, sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kalau ada orang yang bertindak benar, tentu ada sebagai warga negara yang baik ada keinginan untuk mengatakan itu salah. Tapi kalau ada orang membuat benar, tentu ada keinginan untuk memberi dia apresiasi. Itu baru seorang warga negara yang baik. Bukan, itu bukan urusan saya, itu urusan polisi. Saya mah yang penting diri saya sendiri. Itu juga sifat apatis sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kalau kita tarik ke akidah, saya rasa semua agama tidak ada yang menginginkan adanya perselisihan, gitu ya. Jadi mari kita mempunyai jiwa satria. Saya tidak segan-segan Bang, siapapun dia, gitu loh. Kalau bertindak di luar ajaran Islam, kami punya cara pendekatan, tidak menegur di area publik. Kalau perlu disamperin rumahnya, diajak baik-baik, gitu loh. Kalau masih ngeyel, di blacklist, keluarkan dia dari yayasan. Buat apa coba merusak? Itu merusak perjuangan Islam. Bahkan kami sendiri akan melaporkan ke polisi kalau mereka masih bisa tidak bisa lagi kondusif, tidak mau kooperatif, daripada merusak semua perjuangan kita. Tapi mohon maaf yang di sebelah sepertinya memang terkoordinir, silakan saja. Nanti setelah keciduk baru mereka pada bereaksi. Kami selalu dihakimi, kami memang minoritas, selalu dihajar, selalu terkena hukum. Tapi sewaktu berbuat pada kemana, gitu loh. Bayangkan ya, Saifuddin Ibrahim yang begitu fenomenalnya menista agama Islam. Saya belum pernah mendengar seorang Kristen mengutuk perbuatan dia. Saya belum pernah mendengar seorang Kristen mengutuk perbuatan si Paujon yang menista agama Islam. Bahkan mereka dijadikan bapak donasi, membuat yayasan, dia ketuanya, orang-orangnya ada di Indonesia. Ada apa ini? Ada apa coy? Seorang buronan negara, buronan Mabes Polri, Anda anggap sebagai ketua yayasan. Parah ini coy. Di depan mata kita 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Foto-foto kami, profil kami,
dipakai dalam satu komal untuk menista agama Islam. Saya belum pernah mendengar ada pendeta masuk atau siapa yang masuk menegur mereka. Justru mereka disupport dari belakang demi koin. Itu loh yang kita maksud, Pak Bro. Jadi Bro Antoni, kalau memang ini Anda nggak punya kewenangan di sana, ya mohon maaf. Tapi minimal pernyataan sikap itu gratis, menunjukkan bahwa kita ini punya rasa kebersamaan di Republik ini, saling mencintai satu sama lain. Akhirnya terjadi toleransi umat beragama yang terjalin dengan baik. Statement gratis kok, nggak ada masalah tuh. Kan nggak diturut cari rumahnya juga kan gitu. Itu sih Bro Antoni. Tapi kalau statement Anda nggak ada, ya nggak apa-apa sih. Tidak ada paksaan untuk mengeluarkan statement di sini. Kira-kira gitu Bro. Oh, terima kasih. Karena sudah saya katakan tadi, kita tidak ada berhak untuk menghakimi orang. Cuman kita berhak untuk menegur. Di dalam Alkitab mengatakan, panggil dia 4 mata. Kalau dia mau menerima, ya syukur. Nggak mau, dia panggil dengan 6 mata. Nah, kalau memang dia tidak mau, ya terakhir anggaplah dia bukan umat Tuhan lagi. Nah, itu kami apa? Jadi karena menghakimi seseorang itu tidak ada hak kami. Ya, kita serahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah wewenang untuk menghukum orang yang bersalah. Kalau memang itu salah, ya dihukum pemerintah. Kita juga nggak ada membela, ya. Nah, namun seperti Andi katakan bahwa didukung katanya, itu sebagian kecil yang mendukung itu. Mungkin sepihak dia, satu aliran dengan dia kan. Kristen ini juga kan banyak aliran-alirannya, ya. Jadi kita nggak bisa globalkan semua Kristen mendukung dia, enggak, ya. Jangan salah juga, banyak orang yang mengutuk dia, banyak orang yang menasihati dia, baik melalui YouTube, baik melalui TikTok dan segala macam, ditegur dia. Tapi dia mempunyai pendirian yang keras, ya apa boleh buat, ya. Karena dosa masing-masing ditanggung masing-masing, nggak ada kita tanggung dosa dia dan dosa kita nggak dia tanggung. Jadi setiap orang yang bersalah dia yang menanggung masing-masing. Jadi hanya sebatas kita menegur, menasehati. Kalau memang dia tidak mau, ya apa boleh buat, ya. Jadi kita nggak usah terlalu usil, terlalu antusias kepada orang lain, ya. Sedangkan jangankan orang lain, anak sendiri juga kalau sudah dewasa nggak bisa kita harus gini, nggak bisa, ya. Karena mereka juga mempunyai pikiran masing-masing, udah dewasa, ya. Jadi kira-kira gitu pendapat saya dari saya. Tapi persoalannya sebelum ke yang lainnya, persoalannya gini loh Bro. Bukankah di Bible Anda itu slogannya ajaran kasih? Benar. Ya, slogannya ajaran kasih, tapi tampilannya kok kayak Belanda. Gitu loh. Serius Bro Antoni. Ini personil itu. Betul. Bener. Nama-nama yang dia pakai gini loh. Nama-nama yang dia pakai. Satu di antara 100 orang lah. Enggak. Dengerin dulu Pak Bro Antoni. Nama-nama yang dia pakai provokatif. Ya, foto-foto kami dipakai, foto saya, profil Bang Juma, profil Pak Desugi, semua dipakai untuk apa? Apa yang dia bahas? Menista agama Islam. Gitu loh. Ini kok ajaran kasih kok kayak Belanda caranya gitu loh. Enggak semua orang itu, Andi. Ya, oke. Baik. Thank you brother. Pak Wijaya atau Ibu Topa silakan diskusi santai aja. Silakan. Iya, ada yang mau ditanggapi. Monggo Bang. Ya, halo. Bang Andi, saya mau bertanya sama Saudara Rahman ini. Oliver tuh disambut dulu Bang Andi. Oh ya. Oh Oliver. Ada yang tidak ingin disampaikan Oliver? Enggak Bang Andi, saya cuma kan saya lewat tadi makanya saya minta naik, minta maaf mengganggu sedikit 1 menit aja. Bang Andi katanya tadi saya dengar di Komal sebelah katanya Bang ini apa Rashid sama Arif marahan ya? Lo kok nanya ke saya kok curhat kayak gini sih? Kayak bocah. Kayak nggak ada lain aja. Ada aja. Itu kan urusan tetangga sebelah.
Iya bang, karena dia framing panjang sekali di sebelah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang kayak gitu framing apalah ngomong lah, itu bukan, itu kan urusan waktu kita di SMA dulu, waktu masih kita OSIS ngambek-ngambekan apalah. Ini kita udah pada uban kok, rambut di uban kok masih kayak gitu nah ya. Oke bang. Oke bang. Ngambek-ngambek apa? Aduh, kayak anak sekolah lagi aja. Ini bukan zaman yang kayak gitu. Silakan Pak Wijaya kalau mau ke teologis, karena yang membuat mereka para mualaf ini kembali ke Islam itu adalah mengenai penyaliban. Kalau mau ke teologis, kalau mau kebangsaan, ya topik ini tadi aja. Silakan. Oke, saya menyikapi ini aja Bang dari Bang Rahman itu. Maaf Bang Rahman ya. Tadi kalau seandainya kalian belum mendalami keinjilan atau kitab bimbel itu tersebut, dan abang menyatakan bahwa banyak Islam yang juga masuk ke Kristen, itu di mana Islam itu memahami bahwa Kristen itu benar bang? Coba dijelaskan dengan lebih detail. Saya penasaran itu dengarnya. Kristen yang benar maksudnya gitu dari sudut pandang Kristen gitu ya? Iya, coba abang jelaskan dulu. Iya. Sebenarnya kita ini manusia tidak kenal dengan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang pertama melalui nabi-nabinya, ya. Dan yang kedua melalui rasul-rasulnya. Jadi itulah dituliskan kepada suatu buku, yaitu Alkitab. Inilah firman Allah yang kita pelajari. Setelah kita pelajari dan kita imani sesuai dengan apa yang tertulis di situ, dan kita masuk ke akal kita dan bisa diterima, dan sudah nyata dari sejarah juga sudah menunjang, sudah menyatakan, dan Alkitab juga sudah menyatakan. Nah, itu berarti itu benar. Itulah yang kita imani, kira-kira gitu. Oh, berarti keimanan ini ya jatuhnya kekristenan ya? Iya. Oh, jadi gini bang, pertanyaan saya sama abang. Suaranya kecil, gedein. Tauhid. Apakah pengertian tauhid dan apa hubungannya dengan keimanan Kristen? Bisa abang jelaskan dulu? Ya, kalau tauhid itu kan istilahnya ajaran-ajaran Tuhan, ya. Jadi ajaran-ajaran Tuhan, karena Tuhan itu maha, ya. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, sedangkan manusia terbatas, ya. Terbatas cara berpikir, logikanya terbatas. Makanya dibuatlah suatu kesimpulan, ya. Contoh, Allah itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibuatlah suatu doktrin menjadi Tritunggal. Kira-kira gitu. Jadi dibahaslah ini satu persatu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi kalau sudah paham, dan itulah yang diimani, dan itulah yang suatu organisasikan. Kira-kira gitu. Oke. Jadi gini bang, kalau definisinya Allah itu maha tahu dan tidak ada batasan dan ruang dan waktu, kan gitu. Jadi kalau manusia ini yang bernama Yesus ini ada batasan nggak? Secara manusianya dia terbatas. Berarti yang secara Tuhannya apa yang dituhankan gitu daripada dirinya? Yang dituhankan dia itu Tuhan. Yaitu karena di dalam diri Yesus itu ada dua natur. Natur ilahi dan natur manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Itulah yang tinggal di dalam rahim Bunda Maria. Tunggu titik. Ya. Berinkarnasi menjadi manusia. Boleh abang tunjukkan jika abang memang udah paham Injil, tunjukkan saya ayatnya yang katakan reinkarnasi. Allah mereinkarnasi masuk ke dalam badannya Maryam menjadi anak manusia itu. Berarti kan itu bunyinya. Bukan. Tunjukkan saya dulu. Coba dulu baca di dalam Matius 1 ayat 18.
sampai 25. Di situ isinya. Jadi gini Bang, begitu besarnya Allah ini. Gunung pun takkan bisa tempat naungannya, pecah. Apalagi tubuh manusia, kan gitu. Apalagi rahimnya manusia, yang akan menjadi naungan dia, pecah, hancur, lebur, gitu loh Bang. Jadi definisinya kalau saya pahami itu, jadi Abang menekankan, Abang harus memaksa Yesus itu adalah dua kepribadian, dan kepribadian pertama itu manusia dan kepribadiannya itu Tuhan. Bagaimana Abang bisa untuk mengimani atau memberikan suatu arahan kepada manusia jika perkataan itu harus dibenarkan loh gitu Bang? Karena Allah Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh. Karena Allah itu, di dalam Allah Bapa itu ada firman-Nya. Di dalam Allah Bapa itu ada rohnya. Kalau dia tidak ada firman-Nya, berarti dia tidak punya, dia bisu. Dan dia tidak punya ide. Dan dia tidak punya pendapat. Nah, tidak punya gagasan. Kalau dia tidak punya roh, berarti tidak hidup. Ya, jadi Allah itu punya roh. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Jadi, kalau roh itu sama seperti angin, nggak bisa kita lihat. Tapi terasa. Angin itu Allah ya Allah Bang, Allah ya Allah. Nah, itu satu, angin ya angin gitu loh. Seperti yang saya katakan, seperti bukan. Nggak bisa diumpamakan Bang. Nah, disitulah kenanya Bang. Jangan berumpama. Berarti Abang. Teman-teman, saya coba pindah sejenak. Menurut info ada keributan antara Luga dan Pak Pendeta Budi Asali. Ini dia liputannya ya. Tidak berarti Tuhan mengatakan begini. Setiap pendeta dan penginjil yang tidak purapi tapi membuat dirinya pendeta akan dicampakkan ke dapur api. Tuhan bilang. Lalu siapa firman-Nya? Menyiksa mereka. Mana firman-Nya? Ada enggak? Apa? Siapa yang menyiksa mereka? Kalau Luga udah naik ke surga. Yang menyiksa mereka di neraka adalah Lucifer. Ucok, kau diam dulu. Aku lagi ngomong. Biasa kau diam dulu. Kamu tuh tidak ngerti Alkitab. Tolong moderator disuruh diam dulu nih si butet satu ini. Setan itu tidak. Setan itu belum masuk neraka, dan kalau dia masuk neraka dia disiksa bukan menyiksa. Kamu tuh ngomong kosong, kamu udah ngerti Alkitab jelas.